Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kisah keteladanan Imam Hanafi beserta karyanya. Imam Abu Hanifah adalah seorang imam mazhab yang besar dalam dunia Islam. Di antara empat mazhab yang terkenal, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, hanya Imam Hanafi yang bukan orang Arab, melainkan beliau keturunan Persia atau disebut bangsa Ajam. Pendirian beliau sama dengan pendirian imam yang lain, yaitu sama-sama menegakkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Imam Hanafi dilahirkan pada tahun 80 Hijriah bertepatan dengan tahun 699 Masehi di sebuah kota yang bernama Kufah. Nama yang sebenarnya adalah Nu'man bin Sabit bin Zauta bin Maha. Kemudian masyhur dengan gelar Imam Hanafi. Kemasyhuran nama tersebut menurut para ahli sejarah ada beberapa sebab, yaitu karena ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Hanifah. Maka ia diberi julukan dengan Abu Hanifah. Lalu semenjak kecilnya ia sangat tekun belajar dan menghayati setiap yang dipelajarinya. Maka ia dianggap seorang yang hanif atau yang condong pada agama atau kebaikan. Imam Hanafi adalah seorang hamba Allah yang bertakwa dan soleh. Seluruh waktunya lebih banyak diisi dengan amal ibadah. Jika beliau berdoa matanya bercucuran air mata, kami mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil karya dan karangan Imam Abu Hanifah, yaitu meskipun ia diakui sebagai ahli dalam agama Islam, namun sampai sekarang tidak banyak yang dapat kita nikmati. Hal ini dapat dimaklumi sebab dilihat segi dari masa hidupnya yang sebenarnya sudah banyak bahan, namun belum dituangkan dalam bentuk karya sistematis. Sampai akhir hidupnya dalam penjara yang relatif lama, sehingga apa yang kita baca pada pendapat beliau pun sebenarnya banyak, karena diriwayatkan oleh murid-murid dan sahabat-sahabat beliau yang terdekat dan kepercayaannya. Kitab Sahih Riwayat himpunan oleh Imam Muhammad bin Hasan terdiri atas 6 kitab, yaitu 1. Kitab Madsud atau yang disebut dengan terhampar. Kitab ini memuat masalah-masalah keagamaan yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Di samping itu juga memuat pendapat-pendapat Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan yang berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Juga pendapat Abu Hanifah dengan Ibnu Abi Laila yang diriwayatkan kitab Al-Maqsud ialah Ahmad bin Hafaz Al-Kabir, murid dari Muhammad bin Hasan. Yang kedua yaitu kitab Al-Jami'us Shaghir atau yang disebut dengan himpunan kecil, diriwayatkan oleh Isa bin Aban dan Muhammad bin Sima'ah, yang keduanya murid Muhammad bin Hasan. Kitab ini dimulai dengan bab sholat karena sistematika kitab ini tidak teratur. Yang ketiga yaitu kitab Al-Jami'ul Kabir atau yang disebut dengan himpunan besar. Kitab ini sama dengan Al-Jami'us Shaghir, hanya orangnya lebih luas. Yang keempat yaitu kitab As-Sa'irul Al-Shaghir, sejarah hidup kecil, berisi tentang jihad atau yang disebut dengan hukum perang. Yang kelima kitab As-Sa'irul Kabir atau yang disebut dengan sejarah hidup besar, berisi masalah-masalah fikih yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan. Yang keenam kitab As-Ziyadat